Sholat 2 rakaat bisa tegang karena memang tidak ada cinta. Al-Fatihah sampai kita melamun itu gak ada cinta. Waduh, dalam tidak ada cinta gitu. Gak ada cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dengan Ustaz Abu Sangkan, ngobrol soal sholat khusyuk, karena belum selesai saat sholat khusyuk ini kita obrolkan. Dalam pembahasan sebelumnya Ustaz, tentang sholat khusyuk, saya jadi bertanya soal doa, karena kan salah satu yang sabdakan Rasulullah, kalau ada masalah maka sholatlah gitu ya, mohonlah sama Allah di dalam sholat itu, karena di dalam sholat itu kan banyak sekali bacaan-bacaan yang berupa doa. Nah, apalagi dalam sujud terakhir kan disunnahkan untuk diperpanjang, kemudian berdoa. Nah, saya jadi ingin tahu apakah orang yang doanya tidak dikabulkan, apakah itu menjadi ciri bahwa dia ini tidak khusyuk? Apakah kekhusyuan itu ada kaitan dengan terkabulnya doa gitu, Ustaz? Fa'idha hasabu amrun fazi'a ila sholati. Orang sholat itu punya urusan. Tujuannya sholat itu dikabulkan. Rasulullah itu fa'idha hasabu amrun, kalau dia punya urusan, fazi'a ila sholati, maka beliau sholat 2 rakaat. Tujuannya apa? Tujuannya dikabulkan. Jadi jangan seperti dalam apologi tentang orang, ya nanti dikabulkannya di akhirat. Oh, perlunya sekarang kok di akhirat. Di akhirat mah urusannya beda lagi gitu loh. Ini saya nggak mau, gitu loh. Sampai kita diperintahkan bahwa bacaan sholat itu saja minta dikabulkan. Makanya apakah itu menjadi suatu tanda? Buat saya penting buat tanda. Cuman masalahnya, kalau kita menggunakan hawa nafsu, maka permintaan kita penuh hawa nafsu. Yang betul itu apa? Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Aku tidak pernah berdoa jika bukan Allah yang perintahkan. Nah, ini pendalamannya itu penting. Itu kita Majelis Salikin itu ada itu. Seperti apa? Kita harus mendapatkan tahdis. Sebagaimana Umar ya? Sebagaimana Umar. Jadi Umar itu ketika Allah memberikan petunjuk langsung kepada Umar ke dalam hatinya, Umar langsung tahu, kamu mintalah ini, gitu loh. Kalau kita enggak, mintalah yang ada dalam hawa nafsu, apa saja diminta. Bukan. Orang yang jernih, Allah langsung berikan informasi tentang rezekinya kepada diriku. Begitu juga orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu nggak sembarangan. Ketika berdiri, itu langsung ketika jernih hatinya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang bersikanya, dia akan dapatkan huwal i'lamus sari'ul khafiyyu. Langsung ada pengetahuan. Hei Abu Sangkan, kau mintalah ini yang kuingini. Makanya famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Orang dapat petunjuk itu pertama kali yang diingini. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau yang Engkau ingini. Bukan dari hawa nafsu. Bukan hawa nafsu, ya Engkau ingini. Gimana? Qad aflaha man zakkaha. Kembali lagi. Kembali lagi. Sungguh beruntung orang bersikapnya. Nanti kita akan sering mendapatkan yang diingini oleh Allah. Ngeri sekali kalau kita pakai hawa nafsu. Apa aku minta? Semua pengen jadi presiden semua ya. Jenderal-jenderal semua itu pengen presiden semua. Yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, rusak semuanya. Jadi sama. Bisa nggak saya mendapatkan petunjuk harian? Harus dapat. Jadi itu. Jadi fenomena doa yang sampai kita kecewa ini gara-gara tidak punya ilmu. Karena doa dari hawa nafsu tadi. Doa dari hawa nafsu. Jadi bagaimana? Makanya kenapa sholat itu di situ ini saja diperintahkan sebagai kewajiban sampai jadi rukun baca Al-Fatihah itu. Siapa sih
yang orang mempunyai hati yang jernih, yang dekat dengan Allah, bacaan itu ada beberapa bacaan, keadaannya ya, suasananya. Ada orang yang hatinya tidak cinta, ya baca Al-Fatihah. Ia keburu-buru sholat, dia baca Al-Fatihah. Padahal bagi orang beriman, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kayak ngobrol. Gimana ya, ini kan suasananya suasana berbeda. Karena kita refleks kita kan berbeda dari mulai kecil Al-Fatihah tuh sampai kita bosen baca Al-Fatihah itu. Nah, kalau kita hayati benar makna, kita bicara makna dulu nih. Makna dulu nih. Kenapa? Untuk menghidupkan keimanan itu, menghidupkan kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu tidak pernah dihidupkan sejak kecil. Pokoknya kita sholat keburu-buru. Nah ini, bisa nggak saya, gitu kan? Nah, itu yang perlu, makanya dijelaskan di sini, Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Berarti apa sih? Nyampe ke Allah. Iya. Harus sampai bacaan alhamdulillahmu. Berarti harus muncul dari sini, Dari hati ya. kalimat hamidani abdi kalau nggak mencintai nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku, hamidani abdi. Ini artinya gini, ada respon. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Coba tanya, betul nggak kita memuji? Enggak, kita hanya baca aja. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alaiya abdi, hambaku tuh menyanjung-nyanjungku itu. Artinya bacaan itu harus sampai ke Allah, sampai Allah merespon. Dan ada di dalam hati itu. Otomatis kita tidak mencintai istri kita tahu kok. Kita kurang mencintai anak kita tahu kok. Gitu loh. Sapaan, sentuhan kita kepada anak, kepada istri, tahu kok istri itu. Ada yang beda, nggak biasanya kayak itu. Basa-basi dengan yang tulus dari hati. Kita juga bertemu teman, sahabat datang, tahu kita itu, kita tahu kan, tegang, kita capek menghadapi tamu itu karena emang ada perasaan. Apalagi tamunya sampai minta 5 jam ketemu, tegang kita kan gitu. Nah, sholat 2 rakaat bisa tegang karena emang tidak ada cinta. Al-Fatihah sampai kita melamun itu gak ada cinta. Waduh, dalam tidak ada cinta gitu. Gak ada cinta. Maka dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. 3 hal ini untuk mengukur kita itu. Cinta, iman apa enggak? Ukuran ini. Orang yang tidak khusyuk berarti orang yang tidak cinta. Gak cinta. Capek kita. Kam min qa'imin hazumin salati at-ta'abu wa nasab, kata Nabi. Nanti banyak yang gak cinta. Berapa banyak orang salat tapi capek dan penat. Enggak cinta. Ini ilmu cinta ini. Ilmu cinta kok main-main. Dipaksakan nggak bisa. Jadi saya bilang sama santri ya, saat subuh biasanya kita ngobrak-ngabrik harus membangunkan mereka. Saya ceritakan, kalau kalian tidak cinta kepada Allah, salat subuhnya berat. Ciri orang munafik itu salat subuhnya berat sekali. Boro-boro salat subuh, tahajud apalagi? Lebih berat lagi kan? Lebih berat lagi. Orang yang mencintai ciri khasnya. Malam tahajud itu udah diniati. Takut ketinggalan tahajud. Ditunggu berarti ya? Kita tunggu. Jadi betul-betul kita niatkan. Ini contoh lagi. Mau zuhur saja. Ini kan dipanggil azan baru kita keburu-buru. Di dalam hati tidak ada keniatan untuk menunggu. Jadi ini kan perasaan, perasaan cinta dan iman. Makanya di situ katakan ini perasaan cinta. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah turunkan rasa cinta dan iman. Oh, cinta dan iman tuh nggak ada kok baca Al-Fatihah. Kalau kita cinta maka otomatis akan dicintai Allah. Pasti. Dan semua dan Allah menangkap cintamu.
hamidani abdi, asna alai abdi, majjadani abdi, maka boleh kau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa li abdi ma sa'ala. Untuk hambaku kau minta apa? Pasti dikabulkan. Apalagi permintaan dari yang Asna alai abdi. Iya, nggak mungkin nggak dikabulkan karena kalimatnya pasti. Wa li abdi ma sa'ala. Untuk hambaku kau minta apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, nasta'in minta apa? Aku minta ini ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, harus menggunakan petunjukku. Kamu tangkap dong ihdinaku ini. Apa yang kau rasakan pertama ketika kau bilang ihdina? Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Pertama rasanya lapang. Kelapangan itu petunjuk datang. Wal i'lamus sari'ul khafiyyu. Langsung informasi datang ke dalam hatimu yang bukan dari pikiran. Annal ilma wal akla wal hala hujubun alaih. Ilmumu, akalmu yang pengen apa saja tadi hujubun alaih. Tapi huwal i'lamus sari'ul khafiyyu. Seperti apa itu? Muhadatus sirri. Sebagai petunjuk rahasia antara diriku dan dirimu. Muhadatus sirri bainal mutabatina ini, antara diriku dan dirimu. Engkau mengetahui apa yang kau inginkan dan apa yang kau inginkan. Nyambungnya begitu. Nyambung di situ. Maka kenapa kok saya dapat petunjuk? Kenapa ku awali kalimat bismillah dengan namamu ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Kok menggunakan nama saya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya Allah, aku ini khalifahmu. Engkau mengatakan, aku adalah khalifah Allah. Makanya aku minta, pasti. Karena khalifah yang diingini Allah saja petunjuk itu diberikan. Bukan ujuk-ujuk sholat, bukan. Bukan dengan hawa nafsu datang sholat, bukan. Itu hawa nafsu. Ya Allah, aku adalah khalifahmu, aku adalah wakilmu. Ya engkau janjikan awal kepada malaikat-malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan wakilku di muka bumi ini. Siapa? Adam dan turunannya, saya Abu Sangkan, Kang Kholis. Maka aku bahagia sekali, aku wakilnya Allah. Fafirru ilallah, aku lari ke Allah. Allahu Akbar. Dalam hatiku mengatakan, ya Allah, mana petunjuk untuk aku sekarang ini? Siang hari ini, zuhur ini, aku ada persoalan. Aku ingin selesaikan soal ini. Langsung. Kalau nunggu kita ngaji, nggak habis-habis ngaji kita itu. Baca kitab ini, tafsir Al-Baghawi kita baca. Ini ada kitab Al-Husuq fi Shalah, ada kitab apa lagi nih ya? Tebel-tebel ya. Tebel-tebel semua. Nggak nyampe-nyampe. Kita kan di pondok bukan terbiasa kita itu baca kitabnya sampai tamat. Tapi yang satu hari ini pentingnya apa? Sholatnya. Kalau ilmu apa lagi sih? Sholat itu kan nggak susah. Ma'rifat ada di sholat. Zikir dalam sholat. Tazkiyah juga di dalam sholat. Sholat itu kumpulan semua ilmu yang segini tebal itu terlampir di dalam sholat. Apa? Tajwid dalam sholat. Kalau tajwidnya nggak bagus, nggak sah sholatnya. Al-Fatihahnya nggak bagus, kalau nggak ngerti artinya, iya. Nah itu kumpulan semua ilmu. Fikih di situ ada. Fikihnya di situ. Iya kan? Apalagi itu. Jadi ilmu banyak sekali terkumpul di situ. Waduh, makanya saya fokus aja sholatnya. Hidup ini kan cuma begini. Kalau kita sudah dewasa ya, sebelum kita ngaji ya, kita yang diperlukan ketika hidup itu cuma sholat tahajud, sholat qobliyah subuh dan subuhnya, sholat syuruk, ya kan? Kemudian sholat duha, qobliyah zuhur, zuhurnya,
ba'da zuhur, qobliyah asar, kemudian sholat asarnya, ya, sholat sunnah rawatib yang lain, maghribnya, kemudian isyaknya. Sudah. Habis itu tidur. Hidup itu cuma 1 hari. Mau ngaji apa lagi? Yang utama itu malah sholatnya sebenarnya. Sholatnya. Mau ngaji ma'rifat yang mana? Wong dalam sholat ada ma'rifat. Mau zikir yang mana? Zikir tertinggi, wala zikrul akbar. Nggak ada zikir yang lebih hebat daripada sholat. Ada zikir Allah Akbar di dalam sholat. Rabbi firli dalam sholat. Subhanallah dalam sholat ya. Subhanallah dalam sholat. Al-Fatihah dalam sholat. Al-Baqarah itu dalam sholat. An-Nisa dalam sholat. Boleh, boleh. Al-Quran misalkan kau hafalkan sampai misalkan kita baca 10 juz, boleh. Mau yang mana gitu loh. Mau makna yang mana? Masih ada yang mengatakan zikir terbaik daripada sholat. Loh, zikir apa itu? Itu kira-kira. Jadi Nabi, kalau kita lihat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Berarti salatlah kamu sebagaimana aku sholat. Berarti waktunya, tahajudnya Nabi berapa lama, ya kan? Kemudian sholatnya, jadi semua yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ikuti Nabi aja, selamat kita. Nanti belajar ma'rifat secara khusus, pusing. Begitu kita bicara ma'rifat, ma'rifatullah adalah, waduh, susah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau oleh matamu kok. Tapi Allah menjangkau dirimu. Ya sudah, cukup itu aja. Begitu Allahu Akbar, udah cukup. Aku udah ma'rifat bilang Allahu Akbar. Ma'rifat yang mana? Kelas berapa ma'rifat saya? Kan aneh. Oh, Ustaz Abu itu ma'rifatnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, masih di bawah. Loh, aku ngikutin Nabi kan Allahu Akbar. Allahu Akbar kalau nggak ma'rifat nggak bisa. Gitu lah. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Allah melihatmu. Alladzi yaraka hina taqumu, di saat berdiri salat dilihati Allah. Aku yakin dilihat Allah. Cukup. Dan salat pribadi tadi. Secara pribadi. Wa taqallubaka fi sajidin, gerakan rukuk dan sujudmu dilihatin Allah. Mau ma'rifat yang mana? Mau jelasin ma'rifat yang mana? Kayaknya kita kurang kayaknya. Wah, bikin capek, bikin kelompok nantinya. Sholat pribadi. Saya sholat di Mekah pribadi, walaupun berjamaah. Sholat di masjid saya, sholat pribadi. Rabbi fili pribadi. Bacanya sama dengan orang munafik. Sholatnya apa? Bacaannya sama dengan Nabi. Kita itu unik. Bacaan Nabi, bacanya orang munafik sama aja. Sama aja. Bacanya orang tidak khusyuk sama. Bacanya Abu Sangkan sama. Tinggal bagaimana kita memahami kedalamannya, itu aja sebenarnya. Memanai ma'rifatnya di situ. Bergetar apa enggak? Saya pakai gampang-gampang aja, enggak bergetar apa enggak baca nama Allah itu? Baca Quran bergetar apa enggak? Untuk pribadi. Untuk pribadi kok nggak bergetar, itu aja. Jadi koreksi diri sendiri, itu aja sebenarnya, nggak susah-susah. Mau diajak kemana? Ayo silakan diajak kemana. So, ngaji bab apa? Bingung saya itu. Iya. Jadi kalau tidak bergetar itu berarti ada hijab saja. Iya. Ada hijab yang jangan untuk orang lain itu, untuk diri sendiri. Tapi ya, bicaranya untuk sendiri. Iya. Untuk ada hijab. Kotoran apa yang menutupi saya itu? Itu. Makanya tidak dikehendaki Allah. Saya tidak bisa melatih Bang Khalis. Karena fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadru. Yang diingini saja oleh Allah. Gimana saya melatih Kang Khalis? Saya aja nggak bisa. Sampai Rasul mengatakan, ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Makanya saya nggak bisa jadi guru mursyid. Nggak berkelas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau tidak bisa membuka hidayah paman yang kau cintai. Tetapi kata Allah, aku yang membuka hidayah jika mau. Tapi dia tidak mau.
Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu. Kalau saya mau, kata Allah, saya buka. Ayyahdiyahu yashrah sadrahu. Pertama, ketika dibuka hidayah itu, pertama dirasakan yashrah sadrahu. Hati tidak lapang. Gimana Bang Holis? Saya akan membuka Kang Holis. Kan susah. Ustaz ajari saya dong. Saya bingung. Saya juga bingung. Kepada saya pernah belajar sama siapa? Juga saya juga bingung juga. Gitu. Kepada siapa saya pernah belajar dibuka hati saya? Nggak bisa. Anak saya, istri saya, nggak bisa ya. Jadi bagaimana? Ikuti saja. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Allah, perintah itu ikuti saja. Sholatlah sekalian sebagaimana Nabi sholat. Udah deh, bisa nggak bisa takbir deh. Udah deh, saya wudhu serius deh. Coba saya rasakan deh. Coba rasakan wudhu lu bener nggak menghilangkan itu. Coba saya sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sekarang nih. Ayat itu menyebabkan saya dicabutnya kejahatan saya nggak? Itu aja koreksi kita. Gitu ya. Coba perhatikan. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kan? Benar nggak? Kalau benar, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan rasa cinta dan iman ke dalam hatimu, menghiasi hati, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah cabut, Allah bencikan engkau kepada kekufuran, fasik, dan maksiat dicabut. Maka di situ Allah terlibat langsung. Allah yang menjaga, yang membaikkan kita, hilangnya hati yang jahat tadi itu dicabut. Nyambung kepada awal kita bicara, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya kan? Itu aja. Jadi sederhana saja, kalau orang masih berbuat jahat walaupun sudah sholat, masih punya rasa iri hati, dendam, belum benar sholatnya Ustaz ya? Belum dicabut. Kejahatannya dalam hati oleh Allah ya. Berarti sholatnya belum musuh. Iya. Sahabat khusus yang dirahmati Allah, alhamdulillah, jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu, bahwa untuk proses khusus itu adalah kita harus menyucikan diri dengan berbagai macam cara supaya kita merasa bahwa sholat itu adalah hadirnya hati saja. Hadirnya hati, bahwa sholat itu adalah berjumpa dengan Allah, dan ketika merasa berjumpa dengan Allah, maka tidak mungkin tidak khusyuk saja. Dan doa-doa yang tadi saya pertanyaan awal itu, Ustaz, ketika doa kita tidak diijabah, berarti memang belum cinta sama Allah gitu ya. Karena Allah akan memberikan kepada orang yang dicintainya. Karena tazkiyahnya belum sempurna. Masih jazakallah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.